Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatimah Zahra dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan memaparkan materi guna memenuhi tugas literasi digital dan kemanusiaan. Di sini saya akan membahas kecerdasan buatan, yaitu memahami dan mengaplikasikan Artificial Intelligence atau AI. Nah, presentasi ini akan membahas dasar-dasar kecerdasan buatan, menjelajahi sejarahnya, mendefinisikan konsep utamanya, dan mengungkapkan berbagai domain aplikasi AI yang menarik. Nah, langsung saja kita menuju apa sih kecerdasan buatan itu. Nah, definisi dari kecerdasan buatan sendiri merujuk pada simulasi proses berpikir manusia dalam mesin yang diprogram untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan input baru, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, hal ini mencakup berbagai kemampuan, termasuk pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. AI bukan hanya sekedar pengolahan data biasa, ia melibatkan kemampuan untuk memahami konteks, membuat inferensi, dan bahkan beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Nah, tujuan utama AI adalah untuk menciptakan sistem yang mampu meniru atau melampaui kemampuan kognitif manusia dalam tugas-tugas tertentu. Nah, definisi kecerdasan buatan menurut ahlinya, salah satunya adalah John McCarthy. Ia adalah salah satu bapak pendiri kecerdasan buatan yang mendefinisikan AI sebagai ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Nah, lebih spesifik, AI menurut McCarthy bertujuan untuk memahami dan memodelkan proses berpikir manusia, termasuk proses penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, pendekatan McCarthy sendiri menekankan pada penciptaan mesin yang mampu meniru perilaku manusia, bukan hanya meniru hasilnya. Ia menekankan pentingnya representasi pengetahuan dan penggunaan logika dalam sistem AI untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, AI menurut McCarthy bukan hanya tentang apa yang dilakukan mesin, tetapi juga bagaimana mesin tersebut mencapai hasilnya, meniru proses kognitif manusia. Nah, yang berikutnya masih dalam lingkup definisi kecerdasan buatan, namun menurut sudut pandang kecerdasan, penelitian, bisnis, dan pemrograman. Nah, menurut sudut pandang kecerdasan, Artificial Intelligence sendiri berarti membuat mesin yang cerdas atau mampu berbuat seperti manusia. Nah, dalam sudut pandang penelitian, studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu sebaik manusia. Nah, dalam sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan merupakan kumpulan alat dan metodologi yang kuat untuk menyelesaikan masalah bisnis. Sedangkan dalam sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, dan pencarian. Nah, lalu apa sih tujuan dari kecerdasan buatan ini diciptakan atau untuk apa? Tentunya sudut pandang bukan ya, maksudnya tujuan utama garis besarnya ialah untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, dalam hal ini, tujuan yang pertama ialah membuat mesin lebih pintar. Ini merupakan tujuan utama AI. Kemudian yang kedua ialah memahami kecerdasan. Nah, AI ini diciptakan bertujuan untuk memahami arti suatu kecerdasan. Nah, yang ketiga yaitu membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, ini merupakan tujuan entrepreneurial AI atau tujuan utama AI, di mana AI ini nantinya dapat bermanfaat bagi manusia, dapat membantu manusia, dapat mempermudah kegiatan manusia-manusia. Kemudian yang berikutnya kita melangkah ke sejarah kecerdasan buatan. Nah, kata intelligence dalam Artificial Intelligence berasal dari bahasa Latin yaitu intelligio, yang berarti saya paham dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, pada tahun 1943 ada perseptron. Nah, ini
Noah dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Dan di tahun 1950 tercipta mesin Turing. Nah, Alan Turing pada tahun tersebut menciptakan mesin Turing. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di tahun 1955 ada The Logic Theories, ada logika The Logic yang diciptakan oleh Newell dan Simon. Ia mengembangkan program AI yang pertama yang menjadi batu loncatan penting dalam AI. Nah, kemudian pada tahun 1956 ada John McCarthy, yaitu bapak AI yang sudah kita bahas bagaimana beliau mendefinisikan suatu AI ya. Nah, pada tahun 1956, John McCarthy dianggap sebagai bapak AI. Saat itu ia mengusulkan definisi AI yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Nah, di tahun 1960 sampai 1970 ini ada classical AI yang pertama kali muncul dan ia sudah bisa meniru bagaimana otak manusia bekerja. Nah, ia muncul di tahun 1960 sampai 1970 muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia. Nah, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai classical AI. Nah, selanjutnya masih dalam sejarah bagaimana artificial intelligence ya. Nah, ini perkembangan awal program AI. Nah, di tahun 1952 sampai 1969 ini General Problem Solver oleh Newell dan Simon. Mereka ini mengembangkan program ini untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Nah, di tahun 1958 ada bahasa program LISP, yaitu McCarthy, bapak AI, menciptakan LISP, bahasa pemrograman yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, apa itu LISP? Nah, LISP ini merupakan kependekan dari Lisp Processor, adalah salah satu bahasa pemrograman yang tertua yang masih aktif digunakan hingga saat ini. Meskipun usianya sudah tua ya, LISP tetap relevan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa mencari tahu nih, apa LISP itu lebih detail mungkin di Google atau di jurnal-jurnal terkait, sehingga teman-teman mungkin bisa mencari tahu nih bagaimana LISP ini bekerja pada bahasa pemrograman AI saat ini. Nah, di tahun 1959 terciptalah Geometry Theorem Prover. Nathaniel Rosser membuat program AI dengan nama Geometry Theorem Prover. Nah, di tahun 1963 AI mampu menyelesaikan masalah integral. Nah, James Lake membuat program AI yang mampu menyelesaikan masalah integral. Dan kemudian di tahun 1968 terdapat analogi geometris, yaitu Tom Evans menciptakan program yang dapat menyelesaikan analogi geometris. Ini masa-masa awal perkembangan AI ya, yang tentunya saat ini sudah melampaui hal ini dan bisa mempermudah kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada konsep kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini dapat berpikir seperti manusia, berpikir secara rasional, bertindak seperti manusia, dan bertindak secara rasional. Jadi, konsep kecerdasan buatan itu ada 4, yaitu berpikir, bertindak, manusia, dan rasional. Ini ada 4 kata kuncinya, itu adalah thinking humanly, berpikir seperti manusia, thinking rationally, berpikir secara rasional, acting humanly, bertindak seperti manusia, dan acting rationally, yaitu bertindak secara rasional. Nah, ini adalah bagian utama kecerdasan buatan. Ini yang pertama adalah sistem AI. Ini adalah inti dari sistem kecerdasan buatan yang mencakup algoritma, model, dan arsitektur yang memungkinkan AI untuk memproses informasi, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, yang kedua, ini ada basis pengetahuan, di mana terdapat fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antarnya. Nah, basis pengetahuan merupakan gudang informasi yang digunakan oleh sistem AI untuk mengambil keputusan. Informasi ini bisa berupa fakta, aturan, prosedur, atau model yang merepresentasikan pengetahuan tentang suatu domain tertentu.
Kemudian ini ada motor inferensi. Nah, motor inferensi adalah mekanisme yang memungkinkan sistem AI untuk melakukan penalaran dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dalam basis pengetahuannya. Mekanisme ini bisa berupa aturan logika, algoritma pencarian, atau teknik pembelajaran mesin. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perbedaan AI dan komputasi konvensional biasa. Nah, yang pertama itu ada pada pemrosesannya ya, di mana AI ini menggunakan pendekatan simbolik, berfokus pada representasi pengetahuan dan penalaran berbasis aturan. Sistem AI dapat menangani informasi yang tidak terstruktur dan ambigu serta belajar dari data dan pengalaman. Nah, sedangkan pada konvensional ini mengandalkan algoritma yang terstruktur dan deterministik, beroperasi berdasarkan serangkaian instruksi yang jelas dan pasti, membutuhkan input yang terstruktur dan lengkap untuk menghasilkan output yang konsisten. Yang kedua ini ada input, di mana AI ini dapat menerima input yang tidak lengkap, ambigu, atau bahkan noisy. Nah, kemampuan ini memungkinkan AI untuk menangani data dunia nyata yang terkadang hasilnya tidak sempurna ya. Nah, sedangkan pada sistem komputasi konvensional yang membutuhkan input data yang lengkap, akurat, dan terstruktur dengan baik. Nah, ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data dapat menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan pada komputasi konvensional. Nah, yang perbedaan yang berikutnya, yang ketiga itu pencarian. Nah, AI menggunakan heuristik, yaitu pendekatan yang memungkinkan pencarian solusi yang efisien, meskipun tidak menjamin solusi optimal ya. Namun heuristik membantu AI untuk menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu yang singkat. Nah, sedangkan yang konvensional ini berdasarkan algoritma yang terdefinisi dengan baik, yang menjamin pencarian solusi yang optimal atau setidaknya menemukan solusi yang paling sesuai dengan kondisi yang diberikan. Namun, pencarian tersebut bisa sangat intensif komputasi untuk masalah yang kompleks. Nah, yang keempat ini perbedaan antara AI dan komputasi konvensional ada pada fokusnya nih. Nah, AI ini berfokus pada pengetahuan dan pemahaman. Tujuannya adalah untuk meniru kemampuan berpikir dan belajar manusia ya. AI bertujuan untuk memahami konteks dan hubungan antara informasi. Nah, sedangkan konvensional berfokus pada pemrosesan data dan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk memproses dan memanipulasi data secara efisien dan akurat, tidak berfokus pada pemahaman atau interpretasi informasi. Nah, di sini kita akan melihat ya beberapa domain aplikasi kecerdasan buatan yang sudah ada. Nah, sebenarnya kecerdasan buatan memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang. Dan beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah sistem pakar, yaitu yang meniru keahlian pakar untuk memecahkan masalah. Kemudian ada computer vision, yaitu mengartikan image ke objek fisik. Kemudian ada natural language processing atau NLP, mempelajari cara komputer memproses bahasa alami. Kemudian ada robotika dan sistem navigasi. Nah, suatu kecerdasan buatan yang merancang robot yang berguna dan membantu manusia. Ya, juga dapat membantu kita menentukan arah gitu. Kemudian ada game playing, yaitu permainan antara manusia dan mesin yang berpikir cerdas. Nah, dari banyaknya manfaat dari kecerdasan buatan yang tadi sudah saya paparkan, kita sebagai manusia tentunya sangat terbantu ya atas hadirnya kecerdasan buatan pada kehidupan kita. Nah, namun kita juga harus berhati-hati nih, bisa saja kecerdasan buatan ini menimbulkan kesalahan data atau kesalahpahaman antar manusia dan bahkan mungkin malah menimbulkan kemalasan bagi kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.